Memori traumatik pada anak seringkali menyebabkan bonding antara anak dan orang tua menjadi terganggu. Apalagi jika anak sudah mulai tumbuh remaja, biasanya anak mulai mempertanyakan peristiwa-peristiwa di masa lalunya yang akhirnya menyebabkan hubungan mereka dengan orang tua semakin berjarak. Jika kita memiliki anak yang saat ini sedang tidak berada bersama kita, di pondok misalnya, ada beberapa tips untuk membantu Bapak Ibu membangun hubungan bonding yang lebih baik. Tips yang pertama, anak di usia 10 tahun ke atas, terutama yang ada di pesantren misalnya, mereka cenderung tidak mau mendengarkan banyak-banyak perkataan dari orang tuanya. Akan tetapi, pada umumnya di usia ini, anak-anak justru banyak yang mengalami overthinking, khayalannya bekerja dengan luar biasa, lebih banyak melamun, lebih banyak menyendiri, lebih banyak mendengarkan hal-hal di dalam dirinya. Ini adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk mulai mengirim surat misalnya. Di situ orang tua bisa bertutur, kemudian menceritakan, "Kak, dulu Mama sempat mungkin nggak membersamai kamu ya pas masih SD, tapi sebenarnya Mama pingin banget untuk membersamai kamu." Waktu-waktu membaca itu adalah waktu-waktu di mana anak mulai merefleksi apa yang terjadi pada dirinya. Memori-memori buruk yang tidak dimaknai ibarat sebuah gumpalan-gumpalan kertas yang terus menumpuk di buku kampus kita. Bertumpuk hingga suatu saat ini akan jadi kesalahan sekali. Bahkan tidak bisa masuk ke dalam memori kita. Surat-surat yang Bapak atau Ibu kirimkan kepada mereka bisa membantu mereka untuk memaknai kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kak, dulu Mama pernah salah sama kamu. Kata-kata yang tertulis di surat membantu anak-anak kita merefleksi kembali dan kemudian memaknai kembali peristiwa-peristiwa yang mungkin sebelumnya dianggap menyakitkan dalam hidupnya. Maka dia akan mulai menata kembali dan memori yang tertata ulang dengan baik membantu anak-anak kita untuk kembali memaknai peristiwa-peristiwa yang mungkin sebelumnya dianggap menyakitkan dalam hidupnya. Tips yang kedua adalah accessibility. Pastikan kita sebagai seorang ayah atau ibu menjadi orang yang mudah untuk diakses oleh anak-anak kita. Mungkin kita bersama dengan mereka, mungkin kita juga satu rumah misalnya, tapi ketika kita terlalu sulit untuk diakses, terlalu sibuk misalnya, atau mungkin ada ukuran-ukuran buat kita untuk kemudian baru bisa berbicara dengannya, tentu itu akan menjadi sebuah kesulitan untuk membangun bonding yang baik. Jadi pastikan kita ini adalah orang tua yang mudah untuk diajak berbicara. Pastikan ketika nanti anak-anak kita bertanya apa itu cinta, apa itu masalah, maka pertanyaan pertamanya pada orang tuanya dan kita mudah untuk mereka akses. Tips yang ketiga adalah responsibility. Sudah terlalu banyak orang tua yang seolah-olah kayak automatic pilot gitu ya. Ketika dia usia 5 tahun, waktunya dia playgroup, ketika 6 tahun TK, 7 tahun masuk SD, seolah-olah pendidikan itu menyebabkan kita sebagai orang tua tidak bertanggung jawab atas pola asuh yang mereka dapatkan. Responsibility itu menjamin salah satu hal agar kita memperhatikan bonding kita dengan anak. Sekali lagi, yang bertanggung jawab atas bonding orang tua dengan anak bukan hanya ibu saja, tapi ayah juga berperan sangat kuat di sana. Jika ibu memberikan 100% kasih sayang, kelembutan di usia 0 sampai 7 tahun, maka yang bertugas sepenuhnya menginstal keberanian, kekuatan, sportivitas,
percaya diri adalah ayah di usia 7 sampai 10 tahunnya. Dan nanti di usia 10 tahun ke atas, maka ayah dan ibu bisa bertukar peran agar anak laki-laki bisa merasakan bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan baik yang pada waktu itu adalah ibunya, dan anak-anak perempuan bisa mendapatkan pacar pertamanya dari ayah. Selamat membangun bonding, selamat dating dengan anak-anak kita. Selamat Hari Anak Nasional. Jadilah anak Indonesia yang bahagia, bertanggung jawab, dan berkemurahan hati.